Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada kata yang pantas kita ucapkan di setiap tetesan darah, hembusan napas, detakan jantung, ayunan tangan, langkah kaki, melainkan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, tentang qada dan qadar. Telah hadir bersama kita di tempat yang mulia, yang berbahagia ini, Ustadz Sahlan. Baiklah, terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara mengenai rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar, kita harus betul-betul memahami tentang apa itu makna qada dan qadar, agar kita dalam beriman itu betul-betul sempurna. Kita ketahui bahwa rukun iman dalam Islam itu ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan adanya Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Ketiga, kita beriman pada kitab-kitab Allah. Keempat, kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kelima, kita beriman kepada adanya hari akhirat, hari kiamat. Dan yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana dan seperti apa iman kepada qada dan qadar ini? Ini akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya kita harus memahami apa itu makna qada dan qadar. Ada banyak pandangan terhadap istilah qada dan qadar ini. Ada yang mengatakan qada dan qadar ini sama maknanya, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala mengenai takdir baik dan buruknya bagi kita. Ada juga yang membedakan arti dari makna ini, dari kata ini. Qada adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya pasti. Dia berada di wilayah yang tidak dikuasai manusia. Jadi ada wilayah yang dikuasai manusia, ada wilayah yang tidak dikuasai oleh manusia. Dan qada ini adalah ketetapan Allah yang berada di wilayah yang tidak dikuasai manusia. Misalnya tentang kapan kita dilahirkan, siapa yang akan melahirkan kita, di mana kita akan dilahirkan, dalam keadaan apa kita akan dilahirkan, kita terlahir dalam jenis kelamin apa, dan sebagainya. Bagaimana rizki kita, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum kita diciptakan di dunia ini. Semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Inilah sesuatu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, di luar daripada wilayah yang tidak kita kuasai. Kita tidak mampu untuk memilih, tidak mampu untuk merubahnya sedikit pun, karena ini sudah kodrat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan qada yaitu sesuatu wilayah, ada yang menguasai kita, yang tidak kita kuasai, dan ada yang kita kuasai. Misalnya masalah qada tentang sifat suatu benda. Kita ketahui bahwa api itu sifatnya panas. Ini di luar kekuasaan kita. Memang sunatullah, kodratnya
bahwa api itu adalah panas. Dia sifatnya membakar. Nah, ini di luar kekuasaan kita. Namun yang kita kuasai, kita gunakan api ini untuk apa? Apakah untuk kita gunakan untuk memasak dan sebagainya? Ataukah kita gunakan api ini untuk membakar rumah orang dan sebagainya? Nah, disinilah yang di wilayah yang kita kuasai inilah yang intinya adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Ada namanya dosa dan pahala, ada yang namanya siksa dan pahala. Misalnya lagi pisau. Kita ketahui bahwa pisau itu sifatnya tajam, digunakan untuk memotong dan sebagainya. Itu sunatullah, bahwa sifat pisau itu setelah sifatnya pisau adalah tajam, namun yang ada wilayah yang kita kuasai adalah bagaimana cara kita menggunakan pisau yang tajam ini. Apakah kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban, memotong ikan dan sebagainya, ataukah kita menggunakan pisau ini untuk menikam orang, membunuh orang, melukai orang? Disinilah, di wilayah yang kita kuasai inilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada masalah pahala dan dosa di situ. Inilah poin penting sebenarnya kita beriman pada masalah qadar dan qadar ini. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan khasiatnya, namun dalam wilayah yang kita kuasai, kita dapat memilih melakukannya. Apakah kita ingin melakukan hal yang baik atau yang buruk? Disitulah akan dimintai pertanggungjawaban.